paru-paru bekerjasama untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh dan mengisinya kembali. Berikut adalah mekanisme kerja jantung dan paru-paru dalam sistem pernapasan. 1. Jantung memompa darah ke paru-paru. Darah yang mengandung karbon dioksida dipompa dari bilik kanan jantung ke paru-paru. 2. Pertukaran gas di paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dilepaskan dan oksigen diambil melalui proses pertukaran gas di alveoli. 3. Darah beroksigen dipompa ke seluruh tubuh. Darah yang sudah kaya oksigen dipompa dari paru-paru ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis, lalu dipompa lagi ke bilik kiri jantung. 4. Darah miskin oksigen kembali ke jantung. Darah yang miskin oksigen dibawa kembali ke jantung melalui vena. Sirkulasi ganda. Pola pemompaan jantung ini disebut sirkulasi ganda yang ditemukan pada semua mamalia. Pernapasan manusia melewati beberapa proses. Yang pertama, udara masuk melewati hidung, lalu ke faring, dan ke laring. Kemudian menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus. Kemudian berujung di alveolus. Organ-organ pernapasan. 1. Rongga hidung. Terdapat rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, serta selaput lendir yang berfungsi untuk menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Organ-organ pernapasan. 2. Faring dan laring. Faring adalah persimpangan antara tenggorokan dan esofagus, kerongkongan. Laring adalah pangkal tenggorokan. Terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis menutup trachea saat kita menelan. Organ-organ pernapasan. 3. Trakea. Trakea terdapat di depan esofagus atau kerongkongan. Keduanya berada di daerah leher. Saluran trakea tersusun atas gelang-gelang tulang rawan memanjang mulai dari leher hingga ke dada. Dan di daerah dada trakea akan bercabang menjadi 2, ke arah kiri dan kanan. Cabang trakea tersebut disebut juga sebagai bronkus. Paru-paru bagian luar terbagi menjadi 2, yaitu paru-paru bagian luar dan dalam. Di paru-paru bagian luar terdapat paru-paru bagian kiri dan paru-paru bagian kanan. Di paru-paru bagian kiri terdapat lobus superior dan lobus. Sementara paru-paru sebelah kanan terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. 7. Paru-paru bagian dalam. Di paru-paru bagian dalam terdapat bronkus atau cabang trakea, bronkiolus atau cabang bronkus, dan alveolus atau kantung udara. Alveolus merupakan gelembung halus yang diselimuti pembuluh darah kapiler. Kapiler alveolus adalah pembuluh darah kecil yang mengelilingi alveoli, yaitu kantung udara kecil di paru-paru. Kapiler alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara yang dihirup dan darah. Mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan manusia terdiri dari 2 proses, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses menghirup udara, sedangkan ekspirasi adalah proses penghebusan udara. Berikut adalah mekanisme pernapasan manusia. Yang pertama, udara masuk melalui hidung dan mulut. Yang kedua, udara melewati rambut hidung yang menyaring partikel kecil. Yang ketiga,
udara masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Yang keempat, udara masuk ke paru-paru melalui bronkus dan bronkulius. Yang kelima, udara masuk ke alveoli atau kantung udara di paru-paru. Yang keenam, di alveoli terjadi pertukaran gas. Yang ketujuh, sistem peredaran darah mengalirkan darah ke dalam paru-paru.